dia harus mengeluarkan nilai. Ini tidak boleh mengeluarkan nilai. Nah, maka multitester akan berbunyi kan? Nah tuh, dia bunyi. Misalkan perhatikan jarumnya, ini jarum harus bergerak ya. Ya halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Ridwan First. Ya kali ini saya kedapatan satu unit HP yaitu Vivo Y67. Ini udah saya bongkar, tentunya untuk mempersingkat waktu dan durasi kawan-kawan ya. Kita singkirkan dulu biar longgar. Dan HP ini kalau informasi dari pemiliknya ini habis kena air atau habis nyemplung ke air kan kawan ya. Jadi untuk saat ini kondisinya masih mati, tapi saya belum tahu ini mesinnya short atau enggak, konslet atau enggak. Jadi nanti kita bakal cek sama-sama di sini kan kawan ya. Dan juga yang pertama yang perlu kita ketahui ketika kita mendapati kasus HP yang mati dikarenakan air, itu jangan sekali-kali kita langsung colok menggunakan casan kan kawan ya. Itu haram hukumnya. Karena apa? Karena kita mengantisipasi bila mana masih ada endapan air di dalam mesinnya ini. Lalu kita colok menggunakan casan ya, itu justru nanti akan memperluas kerusakan gitu. Jadi langkah yang perlu kita lakukan apa ya? Kita bongkar dulu casingnya, kita lepas backdoornya, lalu kita analisa dulu secara visual seperti ini, secara kasat mata kita lihat apakah ada korosi di mesinnya, baik mesin atas ataupun mesin bawah. Kita lihat dulu apakah ada jamur-jamurnya, ada atau enggak. Kalau misalkan ada korosi, ada jamur-jamurnya, ya kita bisa bersihkan dulu. Bisa menggunakan thinner, bisa alkohol, bisa pertamax, bisa ataupun minyak angin pun juga nggak masalah. Yang penting bisa untuk membersihkan korosi dan jamur pada mesinnya gitu. Kita cek dulu gitu. Nah setelah kita bersihkan, jangan lupa kita blower juga kan kawan ya. Kita blower sampai benar-benar kering. Nah setelah kering baru kita cek pada mesinnya apakah short atau enggak, konslet atau enggak. Lalu cara pengecekannya gimana ya? Kita cek pada jalur V-bed-nya kan kawan ya, seperti ini. Kita angkat dulu. Nah kalau untuk mesin ini sudah saya cek ya, ini tidak ada korosi ya, adapun sedikit itu juga sudah saya bersihkan ya. Nah kita cek jalur V-bed-nya apakah ini short atau enggak. Jadi pada sebagian HP itu pada konektor baterainya itu biasanya ada keterangan V-bed-nya ya, ada keterangan V-bed, terus ada garisnya yang menuju ke salah satu kaki pada konektor baterai, yaitu artinya itu menunjukkan jalur V-bed-nya ada di bagian tersebut gitu. Jadi kalau kita nggak menemukan seperti ini ya, ini tidak ada keterangan V-bed-nya ya, lalu bagaimana kita menentukan jalur V-bed-nya ada di mana gitu ya? Kita nggak perlu bingung ya, kita bisa lihat di bagian fleksibel baterai ini ya kawan-kawan ya. Nah pada fleksibel baterai ini ada keterangan yaitu P+ dan ini ada P-. Kalau P+ sebelah kiri di sini artinya positifnya di sini, dan P- ya artinya yang negatif ada di sebelah sini. Kalau kita pasang seperti ini, nah ini artinya ya V-bed-nya ada di sebelah kanan ini kawan-kawan ya, kanan pada bagian konektor baterai. Karena apa ya? Karena ini kan positif nih ya, artinya V-bed-nya ada di bagian kanan ini. Jadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan selain kita membersihkan bagian mesinnya ya, kita harus cek dulu ini short atau enggak gitu kawan-kawan. Caranya seperti apa ya? Kita bisa menggunakan multitester digital, bisa analog juga, bisa, sama aja ya, karena pada dasarnya sama aja caranya ya. Kita langsung aja ya. Nah kita pakai multitester digital dulu kawan-kawan ya. Kita bisa gunakan di skala dioda mode atau mode dioda ya. Nah jadi tadi kan kita sudah mengetahui kalau yang plus ada di bagian kanan ini kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kelihatan ya, bagian ini ya, kanan ini plus ya, dan yang kiri sebelah sini ini adalah bagian yang negatif atau min. Jadi kita tempelkan aja untuk prof merah multitester di bagian positif atau V-bed-nya ya, seperti ini. Lalu yang hitam ini kita tempelkan di negatif konektor baterai ya. Jadi ketika kita tempelkan seperti ini ya, ini tidak boleh mengeluarkan nilai. Nah seperti itu ya, di multitester sudah terlihat dia 0, dia tidak mengeluarkan nilai. Lalu kalau kita balik, yang merah
multitester kita tempelkan ke negatif, yang hitam multitester kita tempelkan ke positif, dia harus mengeluarkan nilai kalau kita balik ya, seperti ini ya, terlihat ya, 419. Nah seperti, saya ulangi, gerak-gerak 418, kurang lebih segitu ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kita pasang di negatif ke negatif, positif ke positif, dia tidak mengeluarkan nilai ya, dia 0. Nah kalau ini mengeluarkan nilai, artinya mesinnya short atau konslet kawan-kawan ya. Itu cara pertama kalau menggunakan multitester digital. Sebenarnya ada cara kedua sebenarnya lebih simpel kawan-kawan ya, seperti ini. Jadi untuk yang prof merah atau positif, kita tempelkan di bagian positif atau PV bed konektor baterai seperti ini ya, tempelkan aja, paskan. Lalu yang prof hitam ini multitester kita tempelkan di ground atau di kaleng, bebas ya, karena ground itu kan jadi satu, bebas. Nah seperti ini. Nah dia tidak mengeluarkan nilai kan ya, tuh pada multitester tidak mengeluarkan nilai atau 0 kan ya. Lalu kita pindah yang merah ini, prof merah multitester, kita pindah ke negatif ini, maka multitester akan berbunyi bip ya. Kita tempelkan, nah tuh dia bunyi. Ini artinya bagus, mesinnya tidak short atau tidak konslet kan ya. Nah kalau kita tempelkan di sini, sini bunyi, di sini bunyi, ya artinya mesinnya konslet ya kawan-kawan ya. Nah dia 0, yang di sini, yang ini bunyi. Ini artinya bagus kan kawan ya. Nah ini kalau kita cek menggunakan multitester digital. Lalu bagaimana kalau kita cek menggunakan multitester analog ya? Sebenarnya sama aja sih. Nah kita coba lakukan ya. Oke, kita cek menggunakan multitester analog. Kita bisa menggunakan skala dikali 1 ataupun kali 10, nggak apa-apa, sama aja ya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Untuk prob merah multitester kita bisa tempelkan di positif atau di V-bed konektor baterai, yang hitam di negatif atau ground konektor baterai ya. Kita tempelkan, perhatikan jarumnya ini, jarum harus bergerak ya. Jarum harus bergerak. Ya, jarum bergerak kan ya. Merah ke positif, hitam ke negatif atau ground, jarum multitester harus bergerak. Seperti ini. Saya ulangi. Jarum bergerak. Lalu bagaimana jika kita balik, merah ke negatif, yang hitam ke positif atau ke V-bed? Kalau kita balik ini tidak boleh bergerak jarumnya kan ya, harus diam jarumnya. Jarum harus diam ya, tidak boleh bergerak. Oke, bisa dilihat ya, jarum tidak bergerak. Lalu bagaimana kalau jarumnya bergerak setelah dibalik? Ya itu artinya mesinnya bermasalah atau konslet atau short. Shortnya di mana ya? Jelas di jalur V-bednya. Karena kan kita mengukur V-bed ini kan ya. Nah, ini artinya mesinnya dalam kondisi normal kan ya. Nah, setelah kita cek normal ya, mesinnya normal, barulah kita bisa lanjut cek menggunakan smart USB. Kita lihat berapa nilai konsumsi arusnya ya kawan-kawan ya. Kita pasang dulu. Oke, lanjut. Setelah kita mengetahui bahwa mesinnya ini tidak konslet atau tidak short, berarti kita bisa lanjutkan pengecekan dengan menggunakan smart USB untuk mengetahui berapa nilai konsumsi arus yang dihasilkan ya. Langsung aja kita colok menggunakan smart USB. Ini saya pakai kabel hijau ya, di nomor 1 kawan-kawan ya. Kita colok aja. Tetap pastikan semua soket terpasang dengan rapat ya. Nah, kita lihat pada smart USB ada nilai tuh 0,3 ampere. Tunggu dulu, tunggu sebentar ya. Nah, 1,0 ampere ya. Ya, kalau sudah seperti ini artinya mesinnya sudah merespon kawan-kawan ya. 0,9 sampai 1 ampere ya. Mesin sudah merespon. Nah, di sini ada LED ya. Ini nyala nih kawan-kawan ya. Tuh. Ada lampu LED nyala ya.
mesin sudah merespon dan ampere sudah terbilang normal ya, 1 ampere sudah lumayan normal lah. Tapi tidak ada tampilan apapun pada layar HP ini. Ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, LCD yang bermasalah, dan yang kedua, rangkaian backlight-nya atau rangkaian IC lampunya yang bermasalah. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita coba dulu menggunakan LCD baru. Setelah kita coba menggunakan LCD baru, kalau dia tetap tidak bisa atau tidak tampil, ya berarti backlight-nya bermasalah gitu kan ya. Tapi kalau menurut saya ini kayaknya backlight-nya kan ya, menurut saya sih. Tapi nanti kita bakal coba dulu pakai LCD baru ya, bisa atau enggak. Tapi yang jelas untuk cara mengetahui mesin short atau enggak tadi sudah saya lakukan, sudah kita pelajari sama-sama ya, baik itu kita pakai multitester digital maupun analog. Mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa paham ya untuk cara pengecekannya ya. Dan untuk video selanjutnya dalam mengatasi ini, kerusakan backlight ini atau no backlight, nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya ya. Mungkin video ini sampai sini aja ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah mau menonton, sampai jumpa di video berikutnya.